Allah, sembuhkan penyakitmu dengan sodakoh, karena sodakoh menolak penyakit darimu serta menjaga kekayaan. Jadi sodakoh itu bukan hanya jadi penyebab kita diberikan kesembuhan oleh Allah, tapi juga menjaga harta kita. Karena dengan sodakoh itu sama juga mencari kawan-kawannya untuk kita mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasanya, engkau jamu tamu-tamuku, maka aku akan menjamu dirimu semua untuk mendapatkan keberkahan dari siapa itu menjamu? Menjamu orang-orang yang datang kepada. Malah guru kita mengatakan, bila ada yang datang ke rumah kita, jangan dilihat mau pakaiannya bagus, mau namanya perlente. Kalau bisa jangan ditolak sampai 9 kali, jangan ditolak. Kalau kita punya 500 pek, kasih saja, 100 pek, kasih saja. Jangan sekali-kali kita menolak orang yang meminta-minta. Paling tidak sampai 9 kali kita harus berikan. Walaupun dalam hal ini kita belajar untuk ikut kepada guru agung kita. Itu ada sesuatu kebaikan. Maka semua penyakit akan dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangersa guru agung, pangersa Abah Aus telah memberikan contoh kepada kita untuk membuat imunisasi dengan resep yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bersihkan diri dari segala penyakit hati seperti opet atau kikir atau pelit. Kalau bahasa Indianya meregehes, serakah, banyak menghayal, melamun, sombong, ingin tenar, iri dengki, goflah kepada Allah, ujub atau ini dibanggakan oleh orang lain, berpaling dari kebajikan. Dan yang luar biasa adalah dendam kesumat. Dia punya unek-unek luar biasa. Pemarah dan mudah marah. Dia hanya menghormati orang kaya yang soleh karena kekayaannya. Kufur nikmat, mengedepankan sifat tercela, menghormati hanya tamu orang gedean saja, dan mencampakkan tamu yang rongsokkan saja atau orang-orang miskin. Mabuk pujian, hal-hal itulah menjadi mediator masuknya penyakit dari luar ke dalam diri. Ini jelas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah bizikrillahi tatma'innul qulub, dan itu dibuka dalam hadis walaupun dari Al-Quran. Dengan berzikir itu hati itu akan bagaimana tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita, diri kita dari segala penyakit hati. Maka guru kita mengajarkan paling sedikitnya berzikir kepada Allah, semiskin-miskinnya, sekopet-kopetnya, itu ba'da sholat minimal 165. Jangan sampai kurang. Kalau perlu lebih, lebih dan terus lebih. Supaya apa? Supaya dia bisa terbawa dengan orang-orang yang sudah dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari guru agung kita pemirsa Aba Awas, memperbanyak berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Seperti kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, sodah, sodakoh, menafkahkan sebagian harta, taat, serta tunduk patuh pada peraturan agama dan negara. Pandai, pandai menempatkan diri, yaitu merasa di bawah orang lain yang akan berbuah timbulnya sifat saling menghormati.
Lebih-lebih melaksanakan apa yang ada dalam wasiat bangsa guru almarhum, yaitu dalam tanbih sebagai sumber kesehatan jasmani. Ini bagaimana sifat kita memperbanyak berbuat baik untuk diri kita khususnya dan untuk orang lain. Jadi setiap perbuatan-perbuatan kita diawali dengan ibda binafsi. Awali dari diri pribadi sendiri. Kalau kita melihat orang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi yang lebih baik bagaimana kita mengawali kebaikan dari diri kita sendiri. Maka buahnya kita akan memandang seseorang itu dengan kebaikan, dengan kecintaan, dengan keindahan. Maka tidak ada sifat yang menimbulkan merasa paling dihormati. Tapi kita memulainya, kita hormati orang lain dahulu. Lebih-lebih yang disampaikan oleh wasiat guru kita kepada yang orang di atas, kepada orang yang di bawah, pada yang tinggi keilmuannya, dan kepada orang miskin. Bagaimana guru kita mengajarkan kepada kita semua. Agar apa? Kita bisa menyampaikan semua itu awali dari diri sendiri dengan berbuat kebaikan, maka akan timbul kebaikan. Kemarin siang saya kumpul dengan Pak Haji Wahyun di ITC untuk pelaksanaan manakib ke daerah Jawa, Bali, dan Lombok. Yang perlu ada dalam diri ikhwan semua, bagaimana membangkitkan rasa. Bukan hanya mau dirasakan orang lain, tapi tidak merasakan orang lain. Bagaimana dia pintar merasa, bukan pintar mau dirasakan oleh orang lain. Itu. Kalau seseorang ikhwan, raganya sudah ada dengan kalimat tauhidnya, nyawanya juga sudah ada dengan nama asma, dan rasanya dengan ada fi'il, maka dengan sendirinya mereka bisa belajar untuk memandang semua itu dengan kebaikan, mendapatkan semua itu dengan keikhlasan dan keridhaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga adalah banyak bersodakoh. Sodakoh dapat menyembuhkan penyakit. Maka sabda Rasulullah, as-sodakoh itu tatfa'ul bala. Sodakoh itu menjauhkan bala untuk kita. Yang tadinya semestinya kita akan mendapatkan kemalangan, kita akan mendapatkan sakit. Dengan sodako itu menjauhkan dari bala. Dan sodako itu membuat kita menjadi orang-orang yang disayang, dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardokum bisodakoti. Sembuhkan penyakitmu dengan sodako. Kalau ada ikhwan sekarang ini masih punya penyakit yang luar biasa dalam diri, banyak bersodako. Cari sodako tujuannya apa? Sebagai wasilah untuk kesehatan kita. Sebagai wasilah untuk penyembuh penyakit raga kita. Atau penyembuh penyakit daripada batin kita. Perbanyak sodako. Jangan memandang orang-orang yang kita berikan sodako. Setiap pagi saya suka ke depan. Ada bapak-bapak tua tukang mengambil botol-botol bekas. Saya tidak tahu bapak-bapak itu siapa. Yang terpenting kalau setiap dia datang, saya berikan beliau ada teh manis dan makanan. Apa yang dikatakan pedagang di situ? Tak, itu nggak tahu. Itu kan yang diberikan kan bukan orang Islam, orang kafir. Saya balik bertanya lagi, apakah sodako itu perlu untuk melihat dari mana asal usul namanya agamanya? Tapi bagaimana kita mengeluarkan harta yang ada dalam diri kita sebetulnya milik orang lain, cuma dititipkan kepada kita dan untuk kebaikan orang lain kembali. Maka perlunya kita mengenal bahwasannya dengan sodako itu bisa menyembuhkan penyakit lahir kita, penyakit batin kita. Dalam riwayat yang lain dari Ad-Dailami, dari Ibni Umar disabdakan pula, dawu mardokum bisodakoti fa innaha tadfa'u an
humul mamroi maroi marad idho wal a'rada. Sebutkan penyakitmu dengan sodakoh, karena sodakoh menolak penyakit darimu serta menjaga kekayaan. Jadi sodakoh itu bukan hanya jadi penyebab kita diberikan kesembuhan oleh Allah, tapi juga menjaga harta kita. Karena dengan sodakoh itu sama juga mencari kawan-kawannya untuk kita mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasanya, engkau jamu tamu-tamuku, maka aku akan menjamu dirimu semua untuk mendapatkan keberkahan dari siapa itu menjamu? Menjamu orang-orang yang datang kepada. Malah guru kita mengatakan, bila ada yang datang ke rumah kita, jangan dilihat mau pakaian yang bagus, mau namanya perlente. Kalau bisa jangan ditolak sampai 9 kali, jangan ditolak. Kalau kita punya 500 kasih saja, 100 kasih saja. Jangan sekali-kali kita menolak orang yang meminta-minta. Paling tidak sampai 9 kali kita harus berikan. Walaupun dalam hal ini kita belajar untuk ikut kepada guru agung kita. Itu ada sesuatu kebaikan. Maka semua penyakit akan dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul ikhwan rahimahullah. Sodako akan menjadi masker. Masker yang sangat ketat untuk menjaga masuknya penyakit dari luar. Serta menjaga semua kekayaan baik harta maupun keluarga. Maka sodako ibarat investasi yang berharga untuk menyelamatkan diri dari berbagai bencana. Cek orang Sunda mengistilahkan dengan banda tatalang raga. Jadi benda kita itu namanya menjadi master raga kita, tatalang raga daripada penyakit. Orang kopet, orang pelit alias keket, merege hese, buntut kasir, hidupnya akan selalu mendapat kesulitan. Malah malaikat pun selalu mendoakan orang yang kopet dengan kata semoga hilang. Hati-hati, jangan kita di depan guru agung kita merasa itu lebih dermawan. Kalau di belakang guru agung kita kopet. Itu malaikat mendoakan kita. Semoga hartanya segera hilang. Semoga hartanya segera musnah. Bahkan bagi orang-orang yang murah tangan untuk memberi orang, malaikat berdoa dengan kalimat, semoga diganti dengan yang lebih baik. Maka malaikat doakan, semoga diganti dengan yang lebih baik. Maka kalau sudah bersodako, sodako untuk diri kita, untuk kesehatan kita, sodako untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Sodako untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah angkat derajat dan tempat yang mulia di sisi Allah. Itu cara sodako, agar kita tahu fungsinya sodako. Tapi sodako yang luar biasa adalah memberikan kepada guru agung kita, bangsa Abah, awas dengan kemampuan kita, pakai nama tak 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 pesak dan namanya letak kalau bisa dengan namanya bicara kita itu pun sodako. Kita berbicara kebaikan itu pun sodako. Apalagi dengan pundak kita, dengan namanya tak tak kita, dengan namanya pesak kita, dengan uang kita. Apalagi kalau kita tidak mampu supaya ya dengan letak, dengan perbuatan-perbuatan kita, paling tidak kita ikut kepada guru agung kita. Mengenai sifat yang fikir dan dermawan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Maka orang yang dermawan dekat dari Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang kafir, kikir, pelit, buntut kasir, merah gehese itu jauh dari Allah, jauh dari sama manusia, jauh dari surga, dekat dari neraka. Maka orang bodoh sendiri akan dicintai Allah andai kata ia seorang dermawan. Kita yang tanpa ilmu, orang bodoh tapi orang itu akan dermawan, itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jahilu sahiyun ahabbun ilallah minal abidil bakhil.
Dan orang-orang bodoh dari kebaikan yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah yang kopet, pikir alias pelit. Kita ahli zikir, sholat di awal waktu, tapi pelit. Itu Allah tidak suka kepada kita. Tapi bagaimana? Walaupun kita bodoh, kurang ilmu, tidak ada apa-apa, tapi kita dermawan. Kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kebaikan, maka itu lebih dicintai dari Allah daripada orang tersebut. Karena apa? Orang-orang yang kafir pun, dikala dia itu sedang bersodako, sedang dermawan, itu sudah ditunjukkan. Contohnya, murid Syekh Abdul Qadir Jailani pada seorang penyembah api, tapi saking cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap namanya tahun di dalam namanya Lebaran Id itu selalu memberikan sodako mengatasnamakan dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan itu orang-orang penyembah api, orang Majusi tersebut diangkat menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Sa'dullah. Dia tidak mempan dibakar api, tidak bisa dilanjutkan di dalam air, tapi dia sudah menjadi Sa'dullah. Itu cintanya. Kemarin Kiai Munawir mengatakan di dalam khidmat ilmiah di tempat Bunda Hajar Rahmah pada hari Ahad kemarin. Contohnya setiap dahulu kita setelah selesai dari Singla Rasa itu berziarah ke tempat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Apa yang dikatakan dikala kita berziarah, ada Sohibul Asrar, yaitu seorang kiai yang murid Abah Awas juga sebagai wakil talqin di daerah Pati. Itu dikala itu dia sedang kopi di tempat Sunan Gunung Jati. Apa yang dikatakan oleh Sunan Gunung Jati? Sungguh beruntung kalian semua, sesungguhnya nama Abah Awas itu sudah terkenal pada zaman Wali Songo. Orang yang cinta saja kepada guru kamu, yaitu Muhammad Abdul Gaus, maka akan selamat dari siksa Allah, akan ditempatkan tempat orang-orang yang mulia secara garis besar. Itu adalah keindahan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah bersyukur kita kepada Allah. Bagaimana kita sudah diberikan alat yang luar biasa. Bersodakoh dengan lisan kita, bersodakoh dengan hati kita, bersodakoh dengan perbuatan kita, dan semuanya kita lakukan semata-mata ilahi anta maksudi waridaka mabbubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang benar hanya milik Guru Agung kita semua pada saat ini. Yang salah adalah kelalaian dan kebodohan daripada lisan yang tidak pernah ingat kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.